Necromancers Wu Heng. Sinopsis. Setelah Wu Heng memperoleh portal ganda, dia menemukan bahwa dunia aslinya penuh dengan zombie. Ketika rencana seorang gangster gagal, rencana lain untuk bertahan hidup dimulai. Wu Heng memilih menjadi ahli nujum. Apakah tidak diperbolehkan memanggil undead dari dunia lain? Di hari-hari terakhir, seluruh planet adalah sumber tentara. Tidak dapat bertahan hidup di dunia zombie. Kemudian saya akan hidup di dunia lain dan mempelajari keterampilan. Sejak saat itu, pasukan undead yang dilengkapi dengan senjata modern muncul di dunia. Bencana alam melanda, jutaan kerangka, naga tulang abadi, raja mayat hidup, portal ganda plus ahli nujum plus sihir plus dunia fantasi plus bencana alam undead. Bab 1. Necromancer tidak punya masa depan. Kota Blackstone, Balai Kota, Wu Heng. Di balik meja yang penuh dengan dokumen, wanita parubaya yang tampak serius itu melirik ke arah dokumen itu dan kemudian ke pemuda di seberangnya. Wu Heng mengangguk. Ya, ahli nujum profesional. Wanita itu sedikit mengernyit. Matanya penuh keraguan. Dia tidak menunggu jawaban pihak lain dan melanjutkan. Meskipun kerajaan mengizinkan keberadaan ahli nujum, tidak ada kota yang akan menyambut ahli nujum. Begitu kata-kata ini keluar, aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat ke sini. Mata mereka penuh keanehan dan rasa ingin tahu. Sepertinya saya tidak mengerti mengapa ada orang yang memilih profesi necromancer selama periode ini. Wu Heng masih berkata, "Terima kasih, Mes Moira, atas pengingatnya. Saya akan mematuhi hukum dan ketertiban kerajaan dan kota Blackstone." Wanita parubaya itu melihat ekspresinya dengan cermat. Tapi dia tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan beberapa dokumen dari laci, menyerahkannya dan berkata, "Baca ini baik-baik, lalu tanda tangani namamu. Undang-Undang Pembatasan Mayat Hidup, proses pelaporan untuk kerabat orang meninggal. Undang-Undang Perlindungan Mayat, petunjuk penerapan eksperimen sihir hitam, eksperimen manusia." Titik. Mengambil dokumen itu, mata Wu Heng sedikit melebar ketika dia melihat nama dan isinya. Kerajaan Yeke mengizinkan keberadaan ahli nujum, tetapi meningkatkan pembatasan dan tagihan terhadap ahli nujum dari tahun ke tahun. Termasuk, transformasi pribadi makhluk undead seperti kerangka dan mayat busuk tidak diperbolehkan. Eksperimen mayat, dan eksperimen sihir necromancy tidak diperbolehkan. Pencurian dan percobaan pada mayat merupakan kejahatan serius di sini. Seorang ahli nujum yang tidak bisa mengubah tentara undead dan tidak diperbolehkan melakukan penelitian sihir, masa depannya bisa dibayangkan. Mari kita tidak membicarakan apakah ada masa depan di bidang akademis, tetapi aspek pertarungan pada dasarnya tidak berguna. Inilah sebabnya semua orang yang hadir terlihat sangat terkejut setelah mendengar tentang necromancer. Wu Heng telah mengetahui hal ini sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hal ini akan lebih ketat dari yang dia bayangkan. Dia membacanya dengan cermat, menandatangani namanya satu persatu, dan mengembalikannya lagi. Setelah memeriksanya dengan cermat, wanita parubaya itu berkata, "Oke, sekarang prosesnya sudah selesai. Ingat isi tagihan ini. Saya tidak ingin Anda berada di tiang gantungan saat saya melihat Anda lagi. Ingatlah instruksimu." Wu Heng berdiri, memberi hormat, dan berjalan keluar. Saat keluar dari aula, Anda masih dapat mendengar diskusi tentang diri Anda di belakang Anda. Semua orang dibuat bingung oleh seorang pria muda dengan rambut hitam dan mata hitam yang memilih necromancer. Berjalan keluar aula, mengabaikan komentar di belakangnya. "Aku tidak tahu kejahatan macam apa yang telah dilakukan, necromancer, hingga pantas diperlakukan seperti ini. Begitu banyak batasan yang dirumuskan untuk satu profesi saja. Perkembangan profesi ini pada dasarnya terhenti. Seperti yang dikatakan, Mes Moira, memilih necromancer berarti membebani diri sendiri. Tidak bisa memanggil makhluk undead, tidak bisa bereksperimen dengan sihir, dan pada dasarnya tidak punya masa depan. Tetapi Wu Heng tetap memilih karir ini. Bukan hanya karena ini satu-satunya profesi hukum yang bisa dia akses, tapi yang lebih penting, dia yakin necromancer bisa berkembang lebih baik di tangannya sendiri. Melangkah keluar dari balai kota, sebuah pikiran muncul di benakku, dan panel transparan yang hanya bisa kulihat muncul di hadapanku.
Nama, Wu Heng. Pekerjaan, ahli nujum. Tingkat, 1/10/300. Atribut, kekuatan 9. Ketangkasan 11. Konstitusi 12. Kecerdasan 14. Persepsi 10. Karisma 12. Keterampilan, teknik menjebak tulang. Setelah berganti pekerjaan, panel ini muncul di Wu Heng. Ia memiliki pekerjaan, atribut, dan keterampilan, yang pada dasarnya sama dengan panel di game online. Anda dapat melihat kondisi fisik Anda dengan lebih intuitif. Tinggalkan area pusat dan masuk ke toko pandai besi di jalan komersial. Melangkah ke pintu, Anda bisa mencium bau minyak biji rami. Bos, saya di sini untuk mengambil senjata yang saya pesan pagi ini. Wu Heng berkata ke konter. Bos Parubaya meletakkan pedang besi yang dipoles dan melihat ke atas. Oh, itu kamu. Semuanya ada di sana. Dengan total 7 koin perak, Wu Heng membenarkan senjata yang dibelinya. Pedang besi dan tombak pendek. Mereka semua dipilih di pagi hari. Klik 7 koin perak dan letakkan di meja di depan bos. Apa yang terjadi pagi ini? Bos menyimpan koin perak dan bertanya dengan santai. Wu Heng datang untuk membeli senjata di pagi hari, dan dibawa pergi oleh penjaga kota segera setelah dia menentukan pilihannya. Bos mengira ada sesuatu yang salah, tetapi dia kembali sebelum tengah hari dan tidak ada perubahan. Saya baru saja datang ke kota Blackstone. Mereka meminta saya untuk mendaftar di balai kota. Daftar, apakah ini juga memerlukan pendaftaran? Bosnya mengerutkan kening. Ada banyak orang luar di kota Blackstone. Jika mereka semua perlu didaftarkan, balai kota akan lebih sibuk daripada pasar. Kamu menanyakan namaku dan menyuruhku untuk mengikuti peraturan, yang membuatku cukup gugup. Wu Heng tersenyum dan menggaruk kepalanya. Haha, orang-orang itu bebas saja. Mereka harus mengurus yang berguna dan tidak berguna. Asalkan semuanya baik-baik saja. Bos pun tertawa dan berkata menghibur. Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Membungkus senjatanya. Dia menyapa bos dan langsung meninggalkan toko. Saya tidak terus berkeliaran, menjauh dari jalan komersial dan keramaian, dan menuju ke kawasan pemukiman di distrik Beicheng. Berjalan melalui gang yang gelap, kami sampai di tempat yang kami sewa. Ruangannya tidak besar, hanya ruang tamu dan kamar tidur. Selain meja, kursi, tempat tidur kayu, tidak ada perabotan lainnya. Tata letaknya relatif sederhana. Singkirkan ransel dan senjatamu, dan ambil roti di atas meja untuk mengisi perutmu. Saya sedang memikirkan tentang sikap kota Blackstone terhadap Necromancer. Rasanya seperti seorang penjahat yang dibebaskan dengan jaminan, dan perilakunya menjadi perhatian dari semua aspek. Di kota, Anda harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri dan perlahan-lahan meningkatkan diri. Masukkan sisa roti ke dalam bola dan masukkan ke dalam mulut Anda. Bangun lagi. Dia mengambil pedang besi dan tombak dengan satu tangan, dan melepaskan kunci perunggu yang tergantung di lehernya dengan tangan lainnya. Dia datang ke pintu kamar dan memutarnya dengan lembut. Saat pintu terbuka, tirai tipis muncul di dalam pintu. Di sisi lain, yang terlihat bukanlah kamar tidur biasa, melainkan gambar yang terpantul di cermin. Wu Heng menarik napas dalam-dalam, berjalan langsung ke dalam gambar, dan muncul di sisi lain. Saat indranya pulih, bau busuk memenuhi udara. Meja familiar, tempat tidur kayu, monitor, dan stereo. Terdengar suara gemuruh seperti binatang buas dari jendela. Dulu, dunia modern terasa akrab namun masih asing. Datanglah ke jendela dan lihat keluar. Zombie-zombie itu berkumpul dalam tumpukan di lantai bawah. Di bawah pakaian yang robek, Anda bisa melihat tulang-tulang dan organ-organ dalam yang terbuka. Mereka saling mendorong dan bertabrakan, berkeliaran tanpa tujuan. Di antara mereka, Anda juga dapat melihat beberapa sosok yang familiar. Masih seperti ini. Bab 2. Rumah hilang. Sekitar setengah bulan yang lalu, Wu Heng mendapat kunci perunggu sederhana. Selama kamu memasukkan kunci ke pintu manapun, itu akan membuka jalan ke dunia lain. Ini mengingatkan Wu Heng pada novel yang pernah dia baca, di mana sang protagonis melakukan perjalanan melalui dunia yang berbeda dengan pikirannya sendiri. Hanya saja dia agak tertinggal dan perlu kunci untuk membuka pintu secara manual. Tapi tidak masalah, asal bisa mengatasinya. Caranya tidak penting.
Lokasi awal dunia lain adalah desa terpencil, kemiskinan dan keterbelakangan. Penduduk desa juga sangat xenofobia. Wu Heng menemukan konvoi yang lewat, dan setelah setengah bulan perjalanan, dia tiba di kota terdekat, kota Blackstone. Tepat ketika dia hendak menggunakan kunci untuk menjual kembali barang-barang dari dua dunia dan mencapai kebebasan finansial. Dunia telah berubah total. Dunia modern dalam kesan saya menghilang. Yang saya lihat hanyalah zombie berkeliaran berkelompok, dan suara gedoran pintu terdengar di koridor. Orang-orang di Wuheng semuanya bodoh. Saya baru melakukan perjalanan selama setengah bulan, dan saya baru saja siap menghasilkan banyak uang. Rumah hilang. Melihat kota tempatku tinggal menjadi seperti ini, kesuraman yang tak terlukiskan menyelimuti hatiku. Alasan mengapa hal ini terjadi tidak dia ketahui. Namun bisa dibayangkan jika dia tidak terburu-buru ke dunia lain saat zombie tersebut pecah. Dia mungkin saja akan menjadi salah satu zombie tersebut. Dikatakan bahwa listrik dapat disimpan dan dapat bertahan selama beberapa bulan meskipun pembangkit listrik padam. Namun, listrik di sini padam dan air tidak dapat diminum. Untungnya ada kota Blackstone yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mengencangkan tirai lagi, Wu Heng mengambil senjata yang telah disiapkan dan berjalan keluar dari kamar tidur. Tidak banyak barang di ruang tamu. Sebagian besar barang dia bawa ke kota Blackstone dengan imbalan uang. Dan dalam situasi ini, pada dasarnya tidak ada gunanya. Di sudut tembok berdiri seorang prajurit kerangka dengan tulang pucat. Ini adalah zombie yang tergantung di keranjang besi di luar jendela ketika dia kembali terakhir kali. Setelah dibunuh oleh Wu Heng, dia mencoba memanggilnya. Dia juga mendapat satu pemanggilan undet lagi. Prajurit tengkorak. Tingkat 1/100. Atribut Konstitusi 10. Kekuatan 12. Agility 8. Karakteristik kerangka berongga. Panggilan teknik penghancur tulang memiliki dua bentuk. Salah satunya adalah pemanggilan mayat asli. Bentuk dan atribut dari objek yang dipanggil sebagian besar dipengaruhi oleh tubuh aslinya. Dengan kata lain, semakin kuat mayat dalam hidup, semakin kuat pula kerangka yang dipanggil. Yang lainnya adalah panggilan dari kuantitas tulang putih. Kumpulkan tulang patah yang tersebar. Dan ketika jumlah tertentu tercapai, pasukan kerangka juga dapat dipanggil. Ambillah. Wu Heng menyerahkan pedang besi di tangannya. Hore! Suara tulang bergesekan terdengar. Prajurit kerangka yang bersiaga mengangkat lengannya yang kaku dan meraih pedang besi yang diserahkan. Pegang saja pedangnya. Tunggu perintah selanjutnya. Wu Heng juga mengambil tombak pendek lainnya dan memegangnya di tangannya, dan mencoba mengayunkannya beberapa kali. Memikirkannya, dia menemukan tutup panci di dapur dan melingkarkannya di lengannya sebagai perisai. Membuat persiapan akhir, dia datang ke pintu masuk dan menempelkan telinganya ke pintu itu. Suara langkah kaki dan suara gesekan tanah terdengar samar-samar. Sepertinya tidak banyak zombie di tangga. Jika hanya ada satu atau dua, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapinya. Selama seseorang bisa terbunuh, jumlah prajurit kerangka akan bertambah. Sekalipun ada bahaya, selama Anda tidak tertular, Anda bisa kembali. Kelebihannya ada pada saya, bukan masalah besar. Setelah memikirkannya, tidak ada keraguan lagi. Biarkan prajurit kerangka datang ke pintu, ambil napas dalam-dalam, dan langsung buka pintunya. Saat pintu dibuka sedikit, bau busuk yang lebih kuat dan tidak sedap menerpa wajahnya. Tenggorokanku terasa gatal dan tanpa sadar aku ingin batuk kering. Takut menarik perhatian zombie, saya menahannya dengan paksa. Membuka semua pintu. Anda dapat melihat dinding berlumuran darah dan tergores di koridor, serta tanah berlumpur berwarna merah tua. Pemandangannya sama mengejutkannya dengan film horor. Untungnya, saya tidak bertemu zombie segera setelah saya keluar. Keluar, perintah Wu Heng dengan suara rendah. Prajurit kerangka itu membawa pedang besi dan mematuhi perintah lalu berjalan keluar. Wu Heng mengikuti di belakangnya, menahan pintu tetap terbuka. Begitu dia keluar, dia melihat zombie di sudut bawah tangga, mendengar suara dan menoleh untuk melihat ke atas. Rambutnya penuh koreng darah dan kusut, kulitnya putih abu-abu, bersilangan pembuluh darah biru kehitaman. Mulutnya terbuka lebar, giginya hitam dan bergerigi. Dia adalah seorang wanita tua yang tinggal di lantai 2. Wu Heng mengenalnya.
Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan memperkenalkan seseorang kepada diri saya sendiri. Sepertinya saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seorang pria dan kerangka tiba-tiba muncul, membuat para zombie sedikit terkejut. Lalu dia meraung marah dan bergegas ke atas. Bunuh dia, Wu Heng gugup dan memerintahkan dengan tegas. Dia harus menghadapi zombie, yang merupakan langkah pertama untuk melanjutkan. Prajurit kerangka segera berlari ke depan dengan pedang di tangan. Zombie-zombie itu bergegas ke atas dengan momentum yang dahsyat. Prajurit kerangka itu berdiri di atas, merendahkan diri, dan pedang besi di tangannya ditebas. Puff gelombang, suara penetrasi daging terdengar, dan pedang besi menghantam bahu zombie dengan keras. Zombie itu tidak merasakan sakit, tetapi tubuhnya tenggelam. Dia tersandung tangga, dan tubuh bagian atasnya langsung berada di bawah selangkangan kerangka itu. Dia memamerkan gigi dan cakarnya, menggigit selangkangan Wu Heng dari belakang. Serangan dari Duan Ziyusun membuatnya takut dan dia segera mundur, mendorong menjauh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bagian bawah tubuhnya, memastikan bahwa dia tidak diserang, dan kemudian menghela nafas lega. Zombie itu bersembunyi di bawah selangkangan kerangka itu, masih mengaum. Puff! Prajurit kerangka itu menusuk ke bawah dengan pedang keduanya, dan pedang besi itu menembus tubuh zombie. Wu Heng memegang tombak pendek dan menusuk ke arah rongga mata. Zombie itu melambaikan tangannya, dan tombak pendek itu meleset dari sasarannya, mengenai dahinya. Dagingnya retak, tetapi tengkoraknya tidak tertusuk. Zombie itu mulai meronta lebih keras dan memanjat, hampir menjungkir balikan tengkoraknya. Kemudian, kerangka dan zombie bertarung bersama dan berguling menuruni tangga. Wu Heng mengepalkan tombak besinya dan berencana bekerja sama dengan kerangka itu untuk membunuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara tergesa-gesa berlari ke atas, dan zombie lainnya berlari dengan cepat dengan daging dan darah yang membusuk. Ketika dia melihat Wu Heng, dia langsung melompat turun dan menjatuhkan dirinya melintasi tangga. Brengsek, perasaan krisis yang mencekam muncul di hati saya. Wu Heng tidak punya waktu untuk menganalisis strateginya. Dia mengangkat perisai di lengan kirinya secara diagonal dan memukulnya secara langsung. Dengan keras, zombie-zombie itu jatuh dari udara, dan darah hitam berceceran. Tubuh Wu Heng terjatuh dan membentur dinding di belakangnya. Zombie-zombie itu berguling menuruni tangga. Wu Heng mengertakkan gigi dan berdiri. Tombak besi di tangannya menusuk langsung ke arah zombie yang berguling. Ditusuk pada badan seperti ditusuk pada kulit yang lembut. Beberapa tusukan tombak tidak menyebabkan cedera fatal pada zombie. Para zombie juga dengan cepat bangkit dan menyerang lagi. Wu Heng menggunakan perisainya untuk melawan dan menusuk dada dan perut zombie tersebut dengan tombak pendek di tangannya. Sulit untuk ditangani. Jika Anda tercakar atau digigit, Anda benar-benar celaka. Dia melirik ke arah pintu yang terbuka di belakangnya dan mempertimbangkan apakah akan kembali dulu. Perintah muncul di telinga. Dapatkan pengalaman +10. Pengalaman prajurit tengkorak pemanggilan +5. Melihat ke bawah dari sudut mataku. Pertempuran di sudut telah berakhir. Prajurit kerangka memanfaatkan senjatanya untuk menghancurkan kepala zombie dan membunuhnya. Naik dan bunuh target ini. Prajurit kerangka itu berjalan dengan cepat dan berhenti di depan Wu Heng. Pedang besi di tangannya menyerang zombie itu lagi. Metode bertarung kerangka dan zombie sangat mirip. Pada dasarnya tidak ada gerakan bertahan. Artinya menyapa orang lain. Itu semua adalah aksi serangan. Menyingkirkan zombie yang terjerat. Wu Heng dengan cepat mundur ke bawah dan di sudut. Dan melepaskan teknik mantra tulang pada zombie yang baru saja mati. Sihir necromantik membungkus tubuh. Daging dan darah zombie meleleh seperti lilin panas. Dan kerangka manusia berdiri dengan tangan di tanah. Ayo, serang. Wu Heng menunjuk ke posisi bertarung di lantai atas. Prajurit kerangka yang baru saja berdiri menerima perintah dan bergegas maju dengan tangan kosong. Wu Heng menggoyangkan lengannya untuk menghilangkan rasa sakit akibat benturan tadi. Tutup panci di tangannya terpelintir dan berubah bentuk. Namun berkat perisai sederhana ini, ia memblokir serangan zombie pada saat kritis. Zombie bukanlah tentang kekuatan serangan yang kuat. Yang paling merepotkan adalah racun dalam tubuh. Jika Anda digigit dan dicakar, Anda akan mati secara tidak adil. Pertempuran di atas berlanjut. Dua kerangka memblokir zombie di sudut.
Yang satu menggunakan pedang dan yang lainnya menggunakan tinju. Darah hitam dan daging cincang terciprat kemana-mana. Akhirnya, di tengah raungan kemarahan dan robekan para zombie, sebuah pedang menusuk lehernya. Tubuhnya berhenti melawan dan roboh. Dapatkan pengalaman plus 10. Pengalaman prajurit tengkorak pemanggilan plus 5. Peningkatan pengalaman lagi. Sama seperti game yang kami mainkan sebelumnya. Ini juga alasan mengapa dia memilih Necromancer. Kota Blackstone tidak mengizinkannya bereksperimen dengan sihir dan memanggil makhluk undead. Tetapi dia memiliki dunia ini. Anda dapat sepenuhnya mengandalkan zombie di dunia ini untuk meningkatkan level dan mengumpulkan kekuatan. Selama masih ada kekuatan, pembatasan kota Blackstone terhadap Necromancer secara alami akan teratasi. Gunakan teknik tulang. Wah, gelombang. Daging dan darahnya jatuh. Dan prajurit kerangka ketiga berdiri lagi. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dua zombie lagi perlahan berjalan dari bawah. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Menyerang.